Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 2.3 A9. Aksi nyata modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Coaching untuk supervisi akademik pada tahap praobservasi dilaksanakan oleh 1. Hendra Kirana, SPD, sebagai supervisor. 2. Tutut Dwi Handayani, MPD, sebagai supervisi. Video praobservasi coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Tutut. Apa kabarnya Bu Tutut? Alhamdulillah Bu sehat ya. Kami Bu Tutut mengganggu waktu Bu Tutut dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik ya Bu Tutut ya. Nah jadi saya melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini tujuannya untuk membantu rekan sejawat saya seperti Bu Tutut sesama guru dalam meningkatkan kompetensinya dan mengembangkan kompetensinya khususnya pelaksanaan proses pembelajaran Bu Tutut. Nah Bu Tutut ya, kapan Bu Tutut punya waktu untuk kegiatan observasi di kelas Bu Tutut? Waktunya nanti insya Allah bisa hari Kamis Pak, hari Kamis tanggal 30 Maret nanti jadwalnya bisa menyesuaikan saya di kelasnya nanti ya. Oke, berarti nanti Bu Tutut bersedia untuk diobservasi pada tanggal 30 Maret tahun 2023, tepatnya itu di hari Kamis ya Bu Tutut ya. Kemudian jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Tutut. Oke, terima kasih ya Bu Tutut atas kesediaannya Bu Tutut ya. Nah, saya ingin tanya lagi sama Bu Tutut ya, materi apa yang akan Bu Tutut sampaikan ketika akan melaksanakan proses pembelajaran pada hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 itu Bu Tutut? Untuk materinya nanti ada materi tekstil inspiratif nanti ini ada pengertiannya fungsi juga tujuan. Oke, jadi nanti Bu Tutut akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran mengenai materi teks inspiratif. Oh, teks cerita inspiratif ya Bu Tutut ya. Nah, oke Bu Tutut, terima kasih Bu Tutut ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan mengapa Bu Tutut memilih materi itu Bu Tutut? Sesuai nanti indikatornya, tujuan dari pembelajaran tersebut itu adalah supaya peserta didik tahu apa itu pengertian dari teks cerita inspiratif, kemudian apa fungsinya, apa tujuannya, kemudian nanti paling tidak sedikit banyak nanti anak-anak akan dapat gambaran model dari teks cerita inspiratif itu seperti apa. Oke, jadi tujuannya anak-anak ya mendapatkan pemahaman apa itu teks cerita inspiratif, kemudian mungkin nanti anak-anak juga bisa menulis ya teks cerita inspiratif tersebut ya Bu Tutut ya. Oke Bu Tutut, nah saya ingin bertanya lagi sama Bu Tutut ini ya. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tentu ada hal-hal yang perlu Bu Tutut siapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, persiapan yang bagaimana akan Bu Tutut laksanakan ketika akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas tersebut Bu Tutut? Oke, kalau perencanaannya ya biasanya karena di sini saya mengampu 5 kelas ya dengan karakter anak-anak yang berbeda, bahkan setiap kelas pun juga berbeda-beda tentu saja. Di situ biasanya saya melihat dulu anak kelas ini biasanya sukanya apa, karena biasanya kan ada SPT tuh ya, anak-anak di kelas ini biasanya sukanya apa. Jadi nanti juga ada pengembangan level ya, itu ada level kognitifnya. Kemudian seperti perencanaan lainnya yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran, ada RPP, kemudian
Jadi Bu Tutut akan melaksanakan persiapan untuk proses pembelajaran akan dilaksanakan itu mulai dari menganalisis ya tadi karakternya berdasarkan levelnya tadi ya Bu Tutut ya. Kemudian nanti akan membuat rencana pasar pembelajaran, kemudian akan membuat juga bahan ajar, akan membuat juga tindak lanjut dari berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan ya Bu Tutut ya, mengenai kegiatan observasi pasar pembelajaran cerita inspiratif tadi ya Bu Tutut ya. Oke Bu Tutut ya. Nah kemudian selain persiapan tadi yang Bu Tutut sampaikan tadi, ada nggak mungkin persiapan khusus ketika melaksanakan materi teks cerita inspiratif ini? Ada. Jadi kalau teks cerita inspiratif ini rencananya besok itu saya akan menggunakan kartu inspirasi ya, kartu inspirasi. Nah di sini nanti ada kayak kartu ya, kartu di dalamnya nanti ada amplop, kemudian kartu-kartu itu yang banyak, nanti kartu-kartu ini berisi pernyataan-pernyataan ya, pernyataan-pernyataan yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan teks cerita inspiratif. Nah ini harus disiapkan terlebih dahulu untuk pembelajaran besok. Oke, jadi memang Bu Tutut akan melaksanakan proses pembelajaran untuk kelas 9 ini secara khusus menyiapkan kartu dan teks-teks cerita inspiratif tadi ya. Jadi berbentuk kartu-kartu ya. Nah, artinya Bu Tutut berarti sudah melaksanakan yang tadi namanya pembelajaran diferensiasi ya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi, nah kartu itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak yang memiliki gaya visual ya Bu Tutut ya. Nah, kira-kira nih Bu Tutut, selain tadi kartu teks tersebut untuk anak yang visual, ada nggak untuk anak yang mungkin audiovisual atau kinestetik mungkin yang bisa dipersiapkan ya Bu Tutut ya? Jadi kan ini kita bagi nih dalam kelompok nih, ada kartu-kartu itu nanti di amplopnya masing-masing, dalam kelompok kita bagi. Kemudian nah ketika kartu-kartu ini dibuka, itu kan mereka nanti akan saling mengelompokkan mana yang tidak pernyataan berhubungan sama teks cerita inspiratif, mana yang berhubungan. Nah anak-anak yang pembagian kelompoknya ini kan nanti ada yang menempel. Nah mungkin ini untuk anak-anak yang kinetik nih ya, anak-anak yang suka bergerak. Nah kemudian ada anak yang suka menganalisis atau mungkin mencatat, itu untuk anak-anak yang suka menulis ya. Kemudian ada juga nanti setelah kita menempel, kita nanti menganalisis, nanti akan ada presentasi juga. Nah nanti ini untuk anak-anak yang mau mengembangkan skill berusaha. Oke, berarti persiapan Bu Tutut ini sangat matang ya, sampai memperhatikan kebutuhan anak tadi yang berbeda ya, tipe gaya belajarnya dari kinestetik ya, visual tadi sama audiovisual tadi. Bu Tutut yang luar biasa sekali menggunakan kartu, ada yang bagian presentasi ya, kemudian ada juga yang bergerak sana sini ya, berhubungan kinestetik ya untuk menempel tadi kartu-kartu cerita inspiratif tadi ya Bu Tutut ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Tutut ya. Nah Bu Tutut, agar tadi tujuan pembelajaran dan persiapan yang telah Bu Tutut akan laksanakan dalam kegiatan proses pembelajaran nantinya ya dapat terlaksana dengan baik. Nah, strategi apa, model pembelajaran apa yang Bu Tutut akan laksanakan, kemudian apa alasan Bu Tutut memilih model atau strategi itu Bu Tutut? Itu mengapa saya memakai kartu inspiratif ya Kak. Jadi kalau kita cuma istilahnya cuma ceramah, nah ini teks cerita inspiratif ini bla bla bla, ini kan cuma satu arah aja. Nah karena jadi saya pakai kartu inspiratif, harapannya itu nanti anak-anak bisa aktif, interaktif. Jadi nggak cuma dari saya ke siswa atau peserta didik, tapi sesama peserta didik pun mereka nanti akan mengoreksi juga, karena belum tentu pendapat kelompok yang ini sama dengan kelompok yang lain. Jadi kalaupun misalnya ini sudah benar, nanti barangkali ada ide lain dari kelompok ini. Nah, ini bisa saling melengkapi nih. Akhirnya tahu, oh teks cerita inspiratif itu seperti ini loh, fungsinya ini, tujuannya ini. Jadi anak-anak Berarti Bu Tutut akan melaksanakan strategi tadi, ada kelompok yang disebutkan oleh Bu Tutut tadi ya, kemudian melaksanakan yang namanya diskusi kelompok tadi juga ya, ada aksi interaksi tadi, ada aktivitas yang luar biasa. Jadi pembelajaran tidak monoton tadi ya Bu Tutut ya, antara kartu satu bisa diisi dengan kartu yang lainnya, sehingga terjadi aksi interaksi bukan hanya kepada guru ke siswa ya dan untuk ceramah saja, tetapi ada interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru ya. Luar biasa sekali ya Bu Tutut ya. Nah Bu Tutut, ada nggak kira-kira yang mendapat perhatian khusus pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Tutut pada waktu tahap observasi di kelas nanti Bu Tutut? khususnya paling hanya untuk
di atas rata-rata saja satu kelompok ini, tapi harus dalam satu kelompok itu ada anak yang di atas rata-rata, ada anak yang cukup, ada anak yang di bawah, jadi supaya mereka saling diskusi, saling mengisi seperti itu. Oke, jadi yang menjadi perhatian khusus Bu Tutut ini berdasarkan level kognitif anak-anak, bahwa level kognitif yang berdiferensiasi tadi bisa tuh di heterogenkan atau penggabungan kelompok ya, sehingga memang nanti anak yang levelnya di atas rata-rata, kemudian yang medium, yang low nanti bisa saling berinteraksi digabung ya. Belajar mengatakan sejawa juga mereka. Berarti tutor sebaya ya Bu Tutut ya, luar biasa sekali Bu Tutut, ini memang inspiratif nih kata-katanya nih Bu Tutut ya. Oke Bu Tutut, nah selain tadi mungkin dalam bentuk level kognitif, adakah mungkin perhatian khusus yang menjadi ini harus dilakukan oleh Bu Tutut gitu? Yang mendapat perhatian khusus level kognitif kira-kira apa Bu Tutut? Selain yang tadi KPM kelas itu, media ajarnya juga harus saya kembangkan lagi, karena sekali lagi kalau cuma pakai yang ada di buku itu cuma sedikit sekali, sedangkan anak-anak yang dipegang cuma buku itu, jadi istilahnya kalau kita cuma pakai sumber itu aja cuma sedikit, jadi harus kita kembangkan lagi media ajar. Oke, berarti melakukan pengembangan di media atau bahan ajar ya, jadi nanti anak-anak bisa mendapatkan potensi yang luar biasanya ya Bu Tutut ya. Oke, bagus sekali ya Bu Tutut ya. Nah Bu Tutut ya, saya ingin bertanya lagi ya Bu Tutut sama Bu Tutut. Nah, kira-kira dari teks cerita inspiratif tadi ya Bu Tutut ya, materi apa yang dianggap sulit oleh anak-anak, kemudian mengapa materi itu dianggap sulit, apa alasannya bagi anak-anak mungkin? Menurut saya ya, kalau menurut anak-anak itu karena kebetulan ini teks cerita inspiratif adalah materi terakhir mereka saat SMP, artinya ini materi terakhir mereka dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, mungkin yang nanti mereka akan mengusulkan itu adalah membandingkan pernyataan-pernyataan yang ada dalam kartu inspirasi ini, karena kan pernyataan itu bisa saja saya ambil dari teks deskripsi yang itu adalah pelajaran kelas 7, atau pelajaran dari kelas 8 ada teks drama misalnya. Inilah yang barangkali mereka, kalau mereka nggak teliti, tidak teliti ya, bisa saja mereka terjebak, Bu ini teks cerita inspiratif nih, masuk ke sini, padahal enggak, sebenarnya itu teks yang lain. Oke, jadi memang kesulitan anak-anak dalam menelaah, membedakan antara teks satu dengan teks inspiratif ya. Nah, bisa terjadi miskonsepsi ya, mispersepsi juga, oh ternyata ini bukan teks cerita inspiratif, harusnya ini teks narasi ya, atau teks yang lainnya gitu ya. Sebenarnya kan teks cerita inspiratif itu kan teks narasi ya, ada teks, sedangkan teks narasi itu ada banyak gitu kan, jadi bisa saja terjebak, oh ini bukan teks cerita inspiratif, bukan teks narasi yang inspiratif loh, tapi ini teks narasi yang cerpen loh. Nah, ini yang harus anak-anak itu menemukan kata kuncinya, apa yang bisa membuat anak-anak itu, oh ini teks cerita inspiratif nih, kayak gitu. Berarti memang anak-anak harus menelaah ya, harus berpikir kritis dan harus kreatif juga menelaah teks demi teks tersebut, sehingga oh ini merupakan karakter daripada cerita teks inspiratif ini ya Bu Tutut ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Tutut ya. Nah Bu Tutut ya, tadi ada materi yang mungkin dianggap sulit oleh anak-anak ya Bu Tutut ya. Saya ingin bertanya lagi sama Bu Tutut ya. Tadi Bu Tutut sudah mengelompokkan ada levelnya tadi ya. Nah, kira-kira ya dasar pengelompokan Bu Tutut terhadap level kognitif anak-anak itu ada tujuannya kan Bu Tutut? Nah, tujuan seperti apa yang Bu Tutut inginkan dari pengelompokan anak-anak tersebut Bu Tutut? Tujuan dari pengelompokan tadi itu ya ini supaya mereka nanti bisa jadi tutor sebaya, artinya teman-teman yang udah paham dulu tentang kognitif yang harus diketahui oleh pelajaran, mereka bisa sharing kepada teman-teman yang barangkali masih belum paham atau masih kurang. Tujuannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi pengelompokan yang heterogen tadi berdasarkan level kognitif ya, tipe gaya belajarnya, ternyata bisa melakukan nama tutor sebaya ya Bu Tututnya ya, luar biasa sekali. Jadi anak-anak bisa berbagi pengetahuannya ya Bu Tututnya, jadi terjadi aktivitas yang interaktif antara anak satu dengan anak yang lainnya, sehingga akan mendorong motivasi ya secara eksternal ya Bu Tutut ya, akan menghadirkan juga nanti motivasi dalam dirinya bahwa saya juga bisa seperti anak ini ya, luar biasa sekali ya Bu Tutut ya. Nah, kira-kira nih Bu Tutut ya, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran teks cerita inspiratif ini Bu Tutut? Harapan saya kalau pembelajaran ini sudah selesai, anak-anak itu nanti tahu, oh teks cerita inspiratif itu seperti ini loh, beda dengan teks cerpen ya, sama-sama narasi. Kemudian mereka dari situ jadi juga tahu apa itu model
bagaimana model dari teks cerita inspiratif. Selain itu nanti mereka tentu tujuan akhirnya dari materi teks cerita inspiratif sendiri itu adalah menyusun sebuah teks cerita inspiratif. Nah, nanti rencananya saya ini mereka nanti akan membuat sebuah video pendek. Jadi bukan sekedar dalam bentuk teks, tapi memang mereka akan membuat sebuah video pendek, bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mereka bisa membuat itu dalam bentuk drama, bisa membuat dalam sebuah video motivasi, bisa membuat dalam bentuk yang lainnya. Nah, itu nanti kita upload di YouTube. Kemudian bagaimana mereka kan nanti bisa mengkreasikan itu. Jadi ini supaya mereka lebih kreatif lagi. Jadi nggak sekedar teks yang berapa paragraf itu aja, tapi dalam bentuk visualisasi mereka bisa memvisualisasikan teks cerita inspiratif yang mereka susun. Luar sekali Bu Tutut, ini punya tujuannya bahwa anak bisa menulis teks cerita inspiratif, kemudian tadi memanfaatkan teknologi. Ternyata anak-anak sudah berbasis keterampilan abad 21 didukung dengan IT, membuat video cerita inspiratif secara singkat tadi ya, dengan memanfaatkan media-media tertentu. Akhirnya dia bisa berkreativitas, berkolaborasi ya, bernalar kreatif juga, kritis juga. Luar biasa sekali ya Bu Tutut ya, bahwa Bu Tutut sudah melaksanakan proses pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi abad 21, paradigma baru ya Bu Tutut ya. Kemudian memang Bu Tutut ya melaksanakan digitalisasi dan proses pembelajarannya ya. Oke Bu Tutut, nah kira-kira Bu Tutut, apa harapan Bu Tutut terhadap diri Bu Tutut sendiri setelah kegiatan coaching ini dalam supervisi akademik dilaksanakan nantinya? Harapan saya nanti bisa mendapatkan banyak sekali masukan dari Pak Indra, dan karena udah lebih banyak belajarnya, jadi saya harap saya dapat banyak masukan untuk proses pembelajaran saya selanjutnya. Berarti kegiatan ini bermanfaat juga untuk Bu Tutut ya Bu Tutut ya, maksudnya saling mendukung, bermotivasi juga ya, motivasi diri sesama kita ya, rekan sejawat ya Bu Tutut ya, bahwa kita harus berpikir positif, bahwa budaya positif ini tetap harus kita lakukan, saling mendukung teman satu dengan teman yang lainnya, berkolaborasi. Luar biasa sekali Bu Tutut. Nah Bu Tutut, kira-kira ada nggak yang perlu disampaikan atau apa yang mau Bu Tutut sampaikan kepada saya mengenai kegiatan observasi yang mungkin nanti perlu bantuan saya mungkin ketika melaksanakan proses pembelajaran? Oke Bu Tutut, insya Allah saya pasti akan membantu Bu Tutut dalam proses pelaksanaan observasi dalam kegiatan supervisi akademik nanti ya Bu Tutut ya. Nah mungkin ini saja ya Bu Tutut ya kegiatan kita hari ini dalam kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik ya Bu Tutut. Harapan saya semoga nanti apa yang direncanakan oleh Bu Tutut, yang sudah dipersiapkan oleh Bu Tutut ini dapat terlaksana dengan baik, dan tujuan daripada kegiatan pembelajaran yang telah Bu Tutut rencanakan itu bisa terlaksana secara maksimal. Bu Tutut bahagia, anak pun bahagia, semuanya bahagia, hasil yang didapat juga luar biasa nanti maksimalnya Bu Tutut ya. Mungkin ini saja kegiatan pada hari ini ya Bu Tutut ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Hari dan tanggal, Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Nama guru, Tutut Dwi Handayani, MPD. Mata pelajaran, Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekolah, SMP Negeri 3 Batam. Kelas, 9. Waktu, lebih kurang 17 menit. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami apa itu teks cerita inspiratif, memahami fungsi dan tujuan cerita teks inspiratif, serta peserta didik mampu menulis dan membuat teks cerita inspiratif. Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu 1. Keaktifan peserta didik. 2. Peserta didik mampu membuat teks cerita inspiratif dalam berbagai media tertentu. 3. Meningkatkan kompetensi keterampilan abad 21 peserta didik. 4. Mengembangkan kreativitas peserta didik dalam konten digitalisasi. Strategi yang dipersiapkan. 1. Memahami kebutuhan peserta didik. 2. Mengelompokkan level kognitif peserta didik. 3. Menyusun RPP. 4. Mengembangkan bahan ajar. 5. Mempersiapkan media pembelajaran berupa kartu teks cerita inspiratif. 6. Melakukan pengelompokan peserta didik secara variasi. 7. Melaksanakan diskusi interaktif. Catatan khusus supervisor. 1. Materi, teks cerita inspiratif.
2. Rencana kegiatan observasi pembelajaran akan berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik dengan memperhatikan tipe gaya belajar peserta didik. 3. Membentuk kelompok secara variatif berpedoman berdasarkan level kognitif. 4. Mengembangkan media dan bahan ajar. 5. Supervisi mampu memprediksi dan menganalisis kesulitan belajar peserta didik dalam menelaah teks cerita inspiratif. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi, bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.